pada malam hari ini, Mas Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia. Selamat malam, Mas Burhan. Selamat malam, Mas Burhan. Ya. Malam, Indra. Dan dikatakan tadi sudah dilakukan, ada sebuah telesurvei dilakukan pasca debat. Bagaimana hasilnya? Silakan diinformasikan, Mas Burhan. Saya ingin memulai dari metodologi dulu, karena metodologi penting untuk menentukan hasil. Ya. Nah, metodologi survei by phone ini itu dilakukan frame-nya didasarkan dari responden yang kita wawancarai waktu kami dari Indikator Politik Indonesia melakukan exit poll di tanggal 9 April yang lalu. Nah, dari exit poll 2000 responden yang kita wawancarai, kemudian kita list nomor HP mereka maupun residential phone mereka. Jadi kita daftar responden yang memiliki nomor telepon, baik itu telepon rumah maupun HP. Ini penting karena dalam konteks exit poll itu sebenarnya sudah proporsional dan kita melakukan metodologi secara baik dengan multi-stage random sampling dan kemudian kita acak berdasarkan waktu setelah mereka keluar dari TPS. Baik, hasilnya kemudian dari situ kita list daftar HP-nya dan menyebar seluruh Indonesia. Nah, memang masih berlanjut proses wawancaranya karena debatnya sendiri juga baru selesai. Nah, data yang sudah kita kumpulkan 461. Dilakukan dari jam berapa ini, Mas? Nah, kita lakukan 1 jaman setelah proses debat itu berlangsung. Jadi tidak dimulai setelah persis selesai. Intinya by Jadi phone. Persis, by phone. Dan Jadi dari mereka yang punya HP itu kita acak lagi untuk kemudian kita wawancarai. Banyak hal yang kita tanya. Pertama, kita melakukan survei pra-debat. Jadi sebelum debat dimulai, waktu siang kita tanyakan kepada mereka elektabilitas capres dan cawapres. Kemudian kita juga tanya seberapa penting debat gitu ya. Dan dari survei pra-debat kita temukan elektabilitas Jokowi itu sekitar 48% pra-debat. Kalau ini kan pasca debat. Nah, kemudian elektabilitas Prabowo Hatta itu sekitar 40-an%. Jadi selisih sekitar 8%. Nah, kemudian kita juga melakukan survei lagi yaitu post debat. Jadi setelah debat, setelah debat kurang lebih sekitar 1 jam berlangsung. Debat ini ya? Ya, jadi orangnya sama. Jadi untuk mengukur efek debat itu tanyakan pada orang yang sama yang kita wawancarai di siang hari. Dan kemudian kita temukan hal yang menarik. Pertama, kalau kita lihat pilihan capres post debat, ini memang sekitar 461 responden. Jadi masih berlanjut, tapi sebarannya sudah proporsional seluruh Indonesia. Sebarannya proporsional ya? Sudah proporsional, kemudian dari sisi demografi juga sudah baik, gitu ya. Itu 51% Jokowi, kemudian Prabowo Hatta 41%. Tapi kalau Anda cek performan terbaik, gitu ya. Mungkin tolong ditampilkan untuk performa terbaik. Kita lihat gitu ya. Penampilan terbaik itu ternyata imbang di situ ya secara statistik, karena kalau 461 responden itu errornya sekitar 5% plus minus. Dengan angka 47 dan 46% itu yang terjadi adalah tipis. Jadi neck to neck gitu ya, kita nggak bisa sebut siapa yang unggul. Dan yang menarik kalau Anda breakdown berdasarkan gitu ya, itu performa terbaik menurut desa kota. Coba desa kota tampilkan di situ. Oke, kita lihat kategori berikutnya, kriteria berikutnya. Desa kota di data kami itu kita temukan pemilih yang tinggal di desa itu lebih banyak menganggap penampilan Jokowi lebih baik ketimbang desa. Sebaliknya, di kota. Mereka yang tinggal di kota itu jauh lebih banyak yang mengatakan Prabowo unggul dalam debat kali ini, gitu ya. Jadi dengan kata lain, pendukung Jokowi itu lebih condong berasal dari desa, sementara pendukung Prabowo itu lebih banyak datang dari kota. Kemudian kalau Anda breakdown berdasarkan pendidikan, itu menarik juga. Pemilih atau mereka yang menganggap Jokowi tampil dalam debat secara baik, itu kebanyakan datang dari tingkat pendidikan SLTP ke bawah. Itu paralel dengan tadi mereka yang tinggal di desa. Sementara pemilih yang tinggal di perkotaan dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas itu cenderung mengatakan Prabowo lebih unggul. Jadi bedanya clear di situ ya. Ini menarik analisanya, tapi kita akan jeda sejenak. Garis bawahnya berarti imbang ini berarti ya. Kalau berdasarkan masyarakat, kalau saya pribadi sih
saya terus terang menganggap Prabowo lebih unggul sedikit ketimbang Jokowi dalam debat ya. Oke. Gitu ya. Baik, Oke. masih ada Ingat, indikator yang akan dibahas. suara saya itu sama nilainya dengan mereka yang tinggal di desa-desa. Sama. Kalau kita tanya secara keseluruhan, masyarakat Indonesia menganggap tidak ada yang menang dalam debat kali ini. Jadi hampir imbang ya, hampir share.